Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Cesarina Ciptadi dengan nomor NVM 214010183 dari kelas 21 MJD dengan mata kuliah Komunikasi dan Negosiasi Bisnis. Pada pertemuan video kali ini, saya akan memaparkan materi mengenai komunikasi dalam proses penawaran. Poin pertama yaitu pengenalan. Negosiasi dalam bisnis berlangsung terus-menerus membuat perjanjian jual-beli kontrak. Pengangkatan dan pemberhentian karyawan menghadapi berbagai situasi pertemuan bisnis atau negosiasi dapat berlangsung dalam mudah atau dengan tegangan tinggi. Mungkin dapat dengan mudah bernegosiasi atau menangani masalah khusus atau gagal untuk mencapai kesepakatan secara keseluruhan. Di dalam perkenalan terdapat 3 bagian. Yang pertama, objek penyelidikan. Isinya proses tawar-menawar komunikasi. Yang kedua, objek penelitian. Untuk mengungkapkan elemen kunci dari proses negosiasi komunikasi, memungkinkan negosiasi bisnis dan pertemuan bisnis yang lebih efektif. Yang ketiga, metode analisis, yaitu sistematik, perbandingan analisis logis, dan sintesis literatur. Poin kedua yaitu negosiasi bisnis dan pertemuan bisnis dalam sistem komunikasi. Dalam hal ini, efektivitas negosiasi bergantung pada bagaimana para pihak memahami satu sama lain, informasi apa yang tersedia tentang satu sama lain, dan menghasilkan dalam proses tawar-menawar. Bagaimana mereka dapat memahami motif masing-masing, bagaimana mereka dapat mengajukan proposal, argumen, dan untuk meyakinkan pihak lain. Tawar-menawar proses yang berpotensi untuk menimbulkan konflik. Oleh karena itu, negosiator harus memiliki langkah-langkah untuk mencegah eskalasi konflik. Dan jika telah terjadi, untuk keluar dari situasi ini, untuk menyelesaikan konflik dengan berfokus pada hubungan jangka panjang dengan mitra negosiasi. Komunikasi dalam proses menawar, menurut gaya, situasi, dan kondisi dapat bersifat yang pertama, satu sisi, pembicaraan memberikan informasi kepada audiens dan tidak mencari umpan balik. Kedua, sisi, pertukaran ide secara bebas. Komunikasi ini memakan waktu paling lama, tetapi sangat efektif. Yang ketiga, komunikasi satu arah dengan umpan balik. Seseorang pembicara memberikan informasi dan menanyakan bagaimana hal itu dipahami. Selanjutnya, poin ketiga yaitu kesalahan persepsi dalam proses tawar-menawar. Yang pertama, bersikap fleksibel, mampu mengubah pendapat tentang orang tersebut setelah mempelajari sesuatu yang baru. Yang kedua, membantu dan melacak detailnya dengan cermat untuk memberikan perhatian baik untuk pesan verbal dan non-verbal, dan untuk keadaan di mana interaksi berlangsung. Yang ketiga, kita harus mengetahui cara menunda suatu keputusan. Anda harus berhati-hati untuk tidak membuat keputusan akhir selama mungkin. Yang keempat, yaitu Anda harus meluangkan waktu untuk mengumpulkan informasi tambahan yang akan membantu menciptakan opini yang lebih objektif. Yang kelima, tidak menyerah pada kesan pertama dan efek akhir. Selanjutnya, untuk poin keempat yaitu aspek emosional dari tawar-menawar. Ada 2 respon terhadap orang lain dan masalahnya, yaitu kognitif, informasi pemikiran, dan emosional. Dalam beberapa kasus, kita membutuhkan seseorang yang dapat memberikan informasi yang dibutuhkan untuk menasihati secara bijak dengan menganalisis masalah. Untuk menemukan item yang objektif, menunjukkan bagaimana mereka telah jatuh ke dalam kubang informasi. Dalam kasus ini, kita membutuhkan lebih banyak dukungan emosional, pengertian, dan lain-lain. Dukungan emosional disebut empati, yaitu terhadap keadaan emosi orang lain dan mengalami apa yang orang lain rasakan. Ada 3 fase empati. Yang pertama, memahami, merasakan keadaan emosional orang lain.
penting untuk tidak hanya mampu tetapi juga bersedia untuk ke dalam perasaan orang lain. Secara khusus, dalam negosiasi dan pertemuan bisnis, Anda perlu mencoba memahami apa yang sedang dialami orang lain. Hanya dengan cara ini, Anda harus mengetahui apa yang paling penting baginya. Apa kelemahan pihak mitra negosiasi, yang mana dari mereka dapat dipengaruhi dan dapat membantu. Misalnya, menghilangkan alasan ketidakamanan, permusuhan, atau tidak percaya selama negosiasi. Kedua, melalui akal orang lain. Ketiga, transmisi rasa dalam berbagai bentuk ekspresi, demonstrasi, pemahaman, kondisi yang perlu untuk menciptakan kepercayaan dalam hubungan bisnis, apapun belum lagi hubungan pribadi. Empati ini juga adalah syarat berkomunikasi bisnis yang dalam beberapa hal bukan hanya syarat. Komunikasi kekeluargaan adalah hal yang diperoleh tetapi bukan sifat yang melekat. Poin kelima yaitu komunikasi verbal dalam proses tawar-menawar. Komunikasi verbal terjadi ketika negosiasi berlangsung dengan bantuan simbol bahasa lisan dan tulisan. Secara teori, percakapan bisnis adalah serangkaian kata-kata yang dipilih dengan sengaja dengan bantuan yang satu atau lebih. Lawan bicara ingin mempengaruhi peserta lain atau kelompok mereka, memiliki tujuan untuk menggantikan situasi saat ini atau hubungan, yaitu menciptakan situasi dan hubungan baru. Komunikasi nonverbal berlangsung dengan cara menyampaikan informasi dengan bantuan gambar. Ini bisa berupa bahasa isyarat, bahasa tindakan, gerakan tubuh, penampilan dan kualitas suara, ekspresi wajah, dan pembagianan ruangan, serta lokasi, waktu. Fungsi utama komunikasi verbal: informasi, penglihatan informasi, ide surat niat, kampanye, promosi permintaan, dan emosional perasaan. Kita perlu memastikan transfer informasi yang efektif dalam komunikasi verbal. Jenis utama komunikasi verbal yaitu bahasa, tulisan, dan komunikasi melalui sarana elektronik. Jadi, sarana tertulis dan lisan. Komunikasi tertulis terjadi ketika tulisan digunakan untuk menyampaikan informasi. Yang terakhir yaitu komunikasi nonverbal dalam proses tawar-menawar. Komunikasi nonverbal adalah metode berkomunikasi dengan orang lain tanpa menggunakan kata-kata, melainkan tindakan. Misalnya menggunakan gerakan tangan untuk menunjukkan dan meminta sesuatu, melakukan kontak mata, sentuhan, intonasi suara, mikroekspresi, dan bahasa tubuh. Cara menarik perhatian pada komunikasi nonverbal yaitu membatasi jarak sosial, apa yang postur tubuh kita katakan tentang kita, memastikan posisi tangan dan kaki yang tepat. Mungkin hanya itu saja pemaparan materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.